Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad Ihsan dari kelas 11 TOI 1. Saya akan mempresentasikan dari artikel yang saya cari di internet. 3 artikel tentang pengendalian mutu produk Marpel PKK. Nah, baiklah, langsung saja kita lanjut ke materinya. Pengendalian mutu. Pengertian. Dari artikel yang pertama, pengertian pengendalian mutu itu adalah usaha yang menjamin produk sesuai standar melalui bahan baku, proses produksi, dan produk akhir. Lanjut artikel yang kedua, pengertiannya yaitu proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Lanjut artikel yang ketiga, pengertiannya proses yang digunakan untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Proses ini melibatkan aktivitas pengujian, pengawasan, dan pengukuran untuk memastikan bahwa produk dan atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Lanjut, metode pengendalian mutu. Yang pertama itu Statistical Quality Control atau SQC. Pengertiannya yaitu menggunakan alat statistik untuk memantau dan mengendalikan proses produksi. Yang kedua, Statistical Process Control atau SPC, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis tingkat pengendalian kualitas produk yang dihasilkan dan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan pada produk. Yang ketiga, Quality Control atau QC, merupakan metode yang berfokus pada pengawasan dan pengujian produk selama proses produksi. QC bertujuan untuk mendeteksi cacat dan memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. Yang terakhir, Quality Assurance atau QA. Berbeda dengan QC, QA mencakup pendekatan yang lebih luas, termasuk perencanaan dan pengembangan sistematis untuk memastikan bahwa semua aspek produksi memenuhi standar kualitas. Lanjut, tujuan pengendalian mutu produk. Pada artikel yang pertama, tujuan pengendalian mutu produk itu 1. Mengurangi cacat, 2. Meningkatkan kepuasan konsumen, 3. Menjaga daya asing, 3. Menjaga daya saing. Pada artikel yang kedua, tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, sehingga dapat memuaskan pelanggan yang memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku. Pada artikel yang ketiga, tujuannya yaitu menjamin kualitas, memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi dan harapan pelanggan. Yang kedua, mencegah cacat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Baiklah, selanjutnya yaitu langkah-langkah pengendalian mutu produk. Yang pertama, perencanaan, menetapkan standar kualitas yang jelas. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu mengimplementasikan proses produksi sesuai dengan standar. 3. Pemeriksaan, melakukan pengujian dan inspeksi untuk memastikan kesesuaian. Yang keempat, tindakan perbaikan, yaitu mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah yang teridentifikasi. Selanjutnya, manfaat pengendalian mutu produk. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang ketiga, mengurangi biaya akibat produk cacat. Yang keempat, menjamin kualitas produk. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi. Yang keenam, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, meningkatkan daya saing. Yang kedelapan, meningkatkan efisiensi proses. Yang ke-9, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang ke-10, mengurangi risiko. Baiklah, selanjutnya yang dapat saya simpulkan yaitu konsep Lean. Konsep Lean itu adalah pendekatan yang menghilangkan waste atau
dan menciptakan aliran produksi efisien. Prinsip Lean. Yang pertama, eliminasi waste fokus. Yang kedua, fokus pada nilai tambah. Yang ketiga, delay commitment. Yang keempat, optimasi organisasi. Selanjutnya, tipe aktivitas Lean. Yang pertama, value added, memberi nilai tambah. Yang kedua, non value added, tidak memberi nilai tambah, perlu dihilangkan. Yang ketiga, necessary non value added, yaitu tidak memberi nilai tambah tapi diperlukan. Selanjutnya, jenis waste. Yang pertama, environmental, health, dan safety. Yang kedua, defects atau produk cacat. Yang ketiga, overproduction atau produksi berlebih. Waiting, yaitu waktu tunggu. Yang kelima, not utilizing skills, yaitu potensi karyawan terabaikan. Yang keenam, transportation atau perpindahan barang berlebihan. Yang ketujuh, inventory atau stok berlebih. Yang kedelapan, motion atau gerakan tidak perlu. Yang kesembilan, excess, processing atau proses berlebihan. Selanjutnya, big picture mapping, yaitu menggambarkan aliran produk dan informasi, visualisasi proses end-to-end. Yang kedua, menemukan bottleneck dan waste atau deteksi hambatan. Langkah yang pertama, identifikasi kebutuhan customer. Yang kedua, gambar aliran informasi dan visi. Ketiga, hubungkan keduanya. 4, hitung lead time dan value adding time. Baiklah, selanjutnya value stream mapping, yaitu menggambarkan seluruh aktivitas produksi, melihat aktivitas bernilai dan tidak. Yang kedua, mendeteksi dan menghilangkan waste atau efisiensi proses meningkat. Selanjutnya, VALSAT atau value stream mapping tools, yaitu alat bantu analisis aliran nilai. Proses activity mapping, supply chain response matrix, production variety funnel, quality filter mapping, demand amplification mapping. Selanjutnya, contoh studi kasus pengendalian mutu produk di industri minuman. Tentang strategi menjaga kualitas dan kepuasan konsumen. Latar belakang, pengendalian mutu kepentingan dan menjaga kualitas dan membangun kepercayaan konsumen, terutama di industri minuman rentan terhadap isu kesehatan. Kedua, studi kasus perusahaan lokal minuman teh kemasan menerapkan pengendalian mutu dari bahan baku hingga produk jadi. Yang ketiga, tahapan pengendalian mutu. Bahan baku, uji kebersihan dan kandungan logam, bakteri, produksi, pemanfaatan otomatis, pengecekan manual berkala, produk akhir, uji coba acak untuk rasa, kebersihan dan kemasan. Yang keempat, hasil atau keluhan pelanggan turun 40%, reputasi meningkat dan produk masuk pasar nasional. Sertifikasi BPOM dan SNI. Kesimpulannya, pengendalian mutu yang konsisten menyeluruh sangat efektif, meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing produk. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.